PPOP di Ragunan itu merupakan suatu tempat yang baik untuk melahirkan generasi-generasi muda kita dalam kegiatan olahraga prestasi, ya, yang sebenarnya itu digunakan untuk para pelajar. Tetapi pelajar ini kan sedang libur, sehingga itu dimanfaatkan oleh atlet-atlet Labda PON di sana. Karena dengan adanya PPKM, kita harus terus mensiasati bagaimana supaya atlet itu tetap berlatih untuk menghadapi PON. Maka kita gunakanlah PPOP. Tentunya dengan segala persyaratan. Masuk sana harus PCR. Ruangannya harus steril. Kita sebut desinfektan. Begitu ruangan-ruangan latihan semua kita sterilkan. Sehingga kita yakin bahwa di sana tidak ada satu virus corona. Kita yakinkan itu. Sehingga atlet pun merasa tenang untuk tinggal dan berlatih di PPOP. Karena satu-satunya jalan tepat untuk berlatih bagi atlet dalam masa endemi atau PPKM saat ini. Ya, kalau enggak begitu akan habis waktunya nggak berlatih, karena atlet itu kan nggak berlatih seminggu aja udah turun lagi. Iya. Jadi untuk mempertahankan itu ya dia harus tetap berlatih. Kita sebagai pengurus yang mencarikan tempat, mencarikan solusi bagaimana agar mereka tetap berlatih. Karena itu kita bekerja sama, minta arahan dari Pak Gubernur maupun bekerja sama dengan Dispora yang memiliki lokasi atau tempat itu. Pak, selain masuk harus sebenarnya tidak berat. Mereka di sana makan semua disiapkan, ya, semua disiapkan. Protokol kesehatan kita tetap jalankan sesuai anjuran maupun arahan dari Satgas Covid. Tentunya kita jalankan semua. Keluar masuk daerah itu di sana terbagi dari arena hijau, arena kuning, di mana orang sembarangan tidak masuk begitu saja tanpa izin, tanpa dicek kondisinya untuk masuk ke dalam. Apalagi ke ruang atlet itu nggak boleh orang luar, ya, ataupun mengambil barang. Seperti saya katakan tadi, mereka cukup sampai di gate, ada petugas yang mengantarkan sampai ke satu tempat, dia lepaskan, kita semprot, disinfektan, titipan itu apakah pakaian atau apa, kemudian atlet itu baru datang. Jadi semuanya ada prosedurnya, ada SOP-nya. Karena jangan sampai di sana tempat atlet berlatih menjadi klaster. Itu yang kita jaga. Apalagi dalam waktu dekat menghadapi PON itu memang harus kita jaga. Soalnya tempat itu memang kita sterilkan dari kemungkinan adanya penyebaran virus. Berarti kalau untuk laga misalkan persahabatan nih Pak, kita bisa lakukan dan pernah kita lakukan. Tapi calon lawan yang diajak persahabatan harus tetap mengikuti prokes. Artinya mereka masuk dengan PCR, semuanya barang bawaannya juga disemprot, disterilkan, jadi nggak sembarangan. Tetap melalui protokol kesehatan. Kalau sudah itu terbukti dia tuh memang sehat, artinya negatif, tidak terindikasi corona, baru kita izinkan. Jadi setiap cabang olahraga atau pengurus cabang olahraga yang atletnya dari sana, ketika mereka ada rencana itu, mereka sebelumnya akan lapor kepada kita, lalu kita berikan persyaratan sama mereka apa saja, bagaimana saja harus mereka lakukan untuk bisa masuk dan melakukan simulasi atau latih tanding dengan atlet yang ada di dalam. Kita lihat mereka harus melapor, ya. Begitu dia melapor, kita tanya keperluannya apa. Kalau kita lihat keperluannya mungkin kita sarankan untuk tidak, atau bisa dibelikan apa. Tapi kalau atlet itu memang mau ujian misalnya, ya kita kan nggak bisa berbuat apa-apa. Atau dia menghadap dosennya, nggak bisa apa-apa. Tapi persyaratannya adalah sekembalinya dia di sana harus dia melakukan swab lagi. Untuk di dalam monitoring apa aja Pak? Kalau udah dari luar kan udah PCR, udah pasti negatif nih Pak ya. Tapi tetap ada nggak monitoring tertentu dilakukan? Kita tetap lakukan. Dalam 10 hari sampai 2 minggu sekali kita lakukan swab antigen. Ya. Jadi kita melakukan fungsi kontrol kita melalui swab juga yang ada di dalam. Jadi ada waktunya. Kita sudah membuat satu schedule, setiap 2 minggu sekali kita lakukan swab. Ya, sebagai monitoring terhadap atlet maupun pelatih yang ada di dalam.
kondisinya seperti apa. Oke. Dan kan klinik, artinya ada dokter-dokter yang selalu standby di sana. Begitu juga medis, begitu juga measure, lengkap ada di dalam. Oke. Apa ada dokternya, kalau dia keselio apa ada measure-nya, ada tim medisnya. Artinya di sana kita siapkan klinik yang cukup lengkap. Ah, Saya katakan tadi, sekalipun dia izin keluar atau bertemu, ya dia harus kembali dengan menunjukkan hasil swabnya lagi. Oke. Nanti kita swab. Tapi lebih dianjurkan untuk misal nggak penting-penting banget atau Iya. urgent, tidak gitu. Itu kita sudah berikan arahan. Jadi salah satu pengorbanan para atlet untuk berlaga Betul. di PON itu Betul. merelakan untuk berpisah sementara dengan keluarga. Di sana peran manajer dan peran pelatih sangat cukup berperan untuk bisa memberikan arahan dan nasihat kepada atletnya. Kita kasih contoh seperti Apriani sama siapa? Satu kawan partnernya itu kan badminton itu double, Apriani sama Gracia loh. Grecia. Grace. Dia bilang sampai berbulan-bulan, 4 bulan, 5 bulan tuh nggak ketemu keluarga. Kalau ini cuma baru 1 bulan aja kan nggak ada masalah dong. Memang kalau mau maju, mau berprestasi, kita juga harus prihatin. Harus ada Itu pengorbanan, sudah dibuktikan. Ketika mereka berdua datang mengunjungi PPOP untuk penghormatan pemberian nama mereka berdua terhadap satu aula, ya dia bicara seperti itu, satu contoh. Ya memang harus prihatin kita kalau kita mau berprestasi. Ini kan cuma 1 bulan setengah aja, sampai 2 bulan. Kok nggak bisa sih gitu. Lalu menjaga mood para atlet gimana tuh supaya Nah, tetap di situ stabil? sih sebenarnya kita punya psikolog juga yang bisa berdialog sama atlet-atlet itu. Tapi juga banyak berperan di sini sebenarnya pelatih dan manajer. Karena kalau udah masalah ke bagaimana internal atlet itu sebenarnya internal daripada cabang olahraga itu sendiri. Bagaimana si pelatih, bagaimana manajer bisa membuat suasana yang membuat dia jadi jenuh. Nah, Ya di situ juga kadang-kadang kalau kita melihat ke dalam ya seperti taman, duduk, enak loh saya bilang. Nah, di sana bisa ngobrol sama teman-teman sesama atletnya. Saya kira suasana apalagi sebelahnya itu kan kebun binatang. Dengar kicauan burung apa, kalau menurut saya sih nggak begitu stres lah. Pak, kembali ke peran Bapak selaku Ketua Satgas COVID-19 di PPOP ini. Kalau misalkan pahitnya nih Pak, ada satu orang atlet yang terpapar nih Pak, sistem apa nih gimana? Kita amankan dan kita sudah siapkan tempat untuk isolasi di sebelahnya. Kita amankan, kita lakukan satu tracing, itu rencana yang tapi mudah-mudahan tidak ada. Kita melakukan tracing, ya siapa-siapa aja, lalu kemudian kita taruh di tempat isolasi yang memang sudah kita siapkan. Dan dekat dari sana di sebelah itu ada Wisma yang dimiliki oleh DKI juga, di mana kita sudah melakukan satu kerjasama, ya untuk kita lakukan di sana. Jadi kita asingkan di sana. Ambulan pun siap di sana. Pak, kalau di Olimpiade Tokyo kemarin, kalau dari Terbagi atlet putra, atlet putri, ya 4 lantai, cabur semua cabur. Makanya kita harus yakinkan bahwa atlet yang ada di sana adalah sudah di PCR dan tidak terindikasi virus corona. Hasilnya itu, makanya tidak semudah itu orang datang dan keluar masuk atau bertemu dengan atlet. Kita menjaga hal itu. Jangan sampai mereka jadi carrier membawa virus ke dalam yang akhirnya menularkan atlet yang lain. Itu. Ya, kita kan juga harus melihat kondisi keadaan kita. Kita baru bisa sampai di sana. Ya, hanya pemisahan putra dan putri ya. Karena itulah kita harus menjaga agar atlet, ruangan, area di sana steril. steril. total ada berapa atlet kalau di Sekarang ada 12 cabur. 12 cabur itu mungkin ada sekitar 12 ada sekitar 300-400 orang. Tidak semua masuk ke sana. Ada beberapa yang memang belum ada sarana prasarana latihan, mereka tinggal di luar itu. Tapi kalau yang ada tinggal di sana. Cabang olahraga ada di sana. Sekarang ini terdaftar hanya 12 cabang olahraga. Ya habis sekitar Segitu aja. 150-an lah.
250 sampai 300 ya Pak Iya. direvisi ya. Oke Pak, barangkali itu aja lah Pak. Bang Raf udah? Oke. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.